Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribu-ribu nikmatnya, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan takwa, serta nikmat ketika kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat dan berkah darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya, semoga kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini kita akan sedikit membahas terkait sabar. Kata sabar kadang banyak diungkapkan dalam keseharian kita. Sesuatu ungkapan yang begitu mudah untuk dilontarkan, namun ternyata sangat sulit ketika kita mempraktekkan atau dalam implementasi sehari-hari kita sendiri. Nah, begitu pula di dalam Al-Quran, kesabaran itu terdapat begitu banyak lafaz yang mengungkapkan tentang sabar, sabar, dan sabar. Tetapi di sini kita secara ringkas akan membahas beberapa aspek saja mengenai kesabaran yang ada di dalam Al-Quran. Langsung saja, yang pertama itu terkait mengenai aspek kesabaran, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan di dunia. Nah, seperti apa sih sabar? Sabar itu kan berarti menahan dari segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki atau tidak Allah ridhoi. Teman-teman, sabar dalam menghadapi cobaan dunia ini tentu saja akan dirasakan oleh semua kalangan, mau itu orang yang alim atau orang yang awam, orang miskin atau kaya, pejabat ataupun rakyat biasa. Kita semua tentu akan merasakan yang namanya cobaan di dunia. Kita masuk ke dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di mana di ayat tersebut, yaitu dalam terjemahannya, dan kami akan menguji dari kalian, yaitu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan, dengan harta, jiwa, buah-buahan, dan lain-lain. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Di dalam surat ini tentu bisa kita tangkap makna terkait bahwasanya setiap menghadapi cobaan kita diharuskan untuk bersabar, untuk melewatinya. Nah, dalam menyikapi cobaan ini tentu di dalam Al-Quran juga, yaitu di surat Al-Baqarah di ayat 156 setelah ayat yang tadi, di mana yang berbunyi, Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu di mana ketika orang-orang yang diberi ujian, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di mana kita ini milik Allah dan akan
lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan berarti itu hanya semata-mata untuk orang yang sudah tiada atau orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi ketika kita menerima bencana, kita terkena musibah ataupun penyakit, kita juga harus mengucapkan kalimat tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya dalam mengucapkan kalimat tersebut tidak semata-mata hanya terlontarkan melalui lisan semata, tapi kita juga harus bisa dengan kalimat tersebut, yaitu untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah, untuk menyempurnakan jiwa kita sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke aspek kesabaran yang kedua, di mana yaitu sabar dalam menahan hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini adalah sesuatu yang ada pada diri kita, di mana kita sendiri yang berperan penting untuk bisa melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu pada tabiatnya di mana manusia itu mencintai keindahan atau keinginan duniawi yang bisa kita lihat di surat Al-Imran ayat 14. Teman-teman bisa kita lihat juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, di mana yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wal fitnah wa ilayhi turja'un. Di mana artinya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kehidupan dan kami pasti akan menguji kalian, yaitu dengan bentuk keburukan, kejelekan ataupun kebaikan, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Dalam surat tersebut kita bisa memahami bahwasanya di dunia ini atau ujian yang kita terima itu tidak hanya berupa musibah saja atau hal-hal yang buruk saja yang bisa dinamakan dengan ujian atau musibah. Tetapi dalam hal ini di surat tersebut telah memberikan kita penjelasan bahwa musibah itu atau ujian itu bisa berupa kenikmatan atau kesenangan yang hadir di dalam hidup kita. Misal, ketika kita memiliki rezeki yang berlimpah atau ilmu yang sangat mumpuni, ya kita akan diuji. Seseorang yang punya ilmu yang mumpuni, apakah mereka akan tetap tahu dengan ilmunya atau mereka akan menyombongkan diri karena dengan wawasan tersebut atau kemudian ilmunya itu, atau justru orang yang kaya raya, yang rezekinya berlimpah, yang senang hidupnya, mereka akan diuji dengan kesenangan tersebut. Artinya Allah akan melihat apakah hambanya itu bersyukur atau malah kufur nikmat dengan kenikmatan yang telah Allah berikan, dengan kesenangan duniawi yang telah Allah berikan itu. Apakah manusia akan lebih dekat dengan Allah atau malah justru menjauh karena kesibukannya dengan duniawi? Nah, disitulah bentuk pengujian dari Allah yang berupa kesenangan atau berupa kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidup kita. Ya, maka dari itu teman-teman, kita perlu terus banyak belajar untuk bisa lebih bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan di dalam kehidupan ini. Karena kita juga harus tahu bahwa dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan, teman-teman. Ini Allah serius banget. Jadi kesulitan itu yang bersama kemudahan. Jadi dalam setiap musibah yang kita hadapi, kita harus terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu kita akan yakin untuk bisa menghadapi segala keburukan kita yang ada dalam kehidupan ini. Nah, mungkin hanya itu yang
bisa